yakin bahwa Pak Antasari memang bukan pelakunya. Itu aku yakin dari Makassar dan dari awal itu saya ingat bahwa ada statement yang sangat dipelintir pada saat itu. Pada saat itu saya hanya berkata ada orang besar, pejabat besar yang menjadi dalang dari pembunuhan almarhum saudara saya. Kalau Pak Antasari, Ketua KPK nggak punya kemampuan apa-apa ya. Memang kalau saya ikuti kembali seperti yang saya alami pada tahun 2016 dulu, saya dituduh, difitnah, menunggangi, menggerakkan, membiayai, sama dengan sekarang. Saya juga nggak punya niat, tidak terpikir untuk melakukan sesuatu yang menurut saya tidak tepat saya lakukan. Dan begini, menfitnah itu kan tidak baik. Antasari Azhar menjadi contoh yang meyakinkan tentang betapa nisbinya jabatan dan kekuasaan. Berada di puncak kemasyhuran, punya akses pada elit-elit kekuasaan, Antasari justru menjadi korban penghakiman. Martabat tercemarkan, reputasi hancur berantakan, karir cemerlang pun tak terselamatkan. Antasari mencoba memulihkan nama baik, tapi resiko membuatnya hati-hati untuk berisik. Begitulah kehidupan di lingkaran kekuasaan, jatuh bangun oleh intrik jadi resiko keseharian. Dari awal. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa. Ngeri, melawan lupa usut tuntas. Jadi begini kasus fiktif Antasari. Ini di skenario seolah-olah Antasari membunuh Nasruddin Zulkarnain karena motif cinta segitiga. Jadi Antasari diskenariokan rebutan Rani Juliani. Lalu Antasari menyuruh orang untuk membunuh Nasruddin. Setelah itu ditangkaplah Antasari sebagai dalang atau otak dari pembunuhan berencana. Namun, semua cerita tersebut semalam dibantah langsung oleh Antasari. Saya tegaskan, tak ada cinta segitiga, omong kosong. Itu semua dan saya tidak melakukan pembunuhan, apalagi jadi otaknya, kata Antasari. Di mata Najwa, ya, kasus pembunuhan Nasruddin menjadi semakin menarik karena keluarga korban pun malah berpihak pada Antasari. Mereka mendorong agar kasus ini dibuka dan dicari tahu dalamnya. Dari awal, saya dengan kasus ini saya yakin bahwa Antasari Azhar memang bukan pelakunya. Pada saat itu, saya berkata ada pejabat besar yang menjadi dalang dari pembunuhan saudara saya, yang jelas orang yang besar itu punya kekuasaan, mampu menggerakkan siapa saja. Itulah orang yang besar. Kalau pantas sekali ketua KPK gak punya kemampuan apa-apa, dia, kata Andi Samsudin, adik kandung almarhum. Andi Samsudin juga bercerita bahwa tidak terlalu kaget kalau kakaknya dibunuh, sebab beberapa hari sebelumnya Nasruddin sudah cerita sedang diancam dan diteror. Yang jelas banyak yang dia ketahui di dalam perusahaan BUMN itu sendiri, tapi nggak bisa saya utarakan di sini. Kenyataan Andi Samsudin, ia melihat Andi Samsudin, keluarga korban atau adik Nasruddin, berubah haluan, memihak kepada Antasari. Dia menginginkan pembunuh aslinya ditangkap. Maka pengacara keluarga Nasruddin juga berbalik memihak Antasari, yang ketika Pak Andi tidak percaya dan ingin bersama Antasari mengungkap siapa pembunuhnya. Saya otomatis ikut dosa, apapun saya kurang teliti. Waktu itu harusnya saya melihat SMS dulu yang benar. Buka HP-nya, saya cuma dijanjikan saja dan kemudian dikatakan Pak Andi sudah melihat, ternyata belum. Jadi diadu domba aja, kata Bu Yamin Saiman selaku pengacara Nasruddin kala itu. Yaitu settingannya cukup piawai loh. Namun settingan apapun suatu saat karena terbongkar, kata Andi Samsudin. SMS yang dimaksud adalah SMS ancaman yang diberikan oleh atasan kepada Nasruddin Zulkarnain. Namun sebenarnya SMS tersebut punya hanya rekayasa saja. Lalu apa dosa dan sulit sebelum meninggal Nasruddin ternyata pernah melaporkan pada KPK terkait adanya kasus korupsi di tempatnya bekerja, PT Raja Wali Nusantara Indonesia. Nasruddin merupakan salah satu saksi kunci yang sudah menempatkan mantan menurut PT RMI Rama Priandana serta mantan Direktur Keuangan RRI Raden sebagai tersangka korupsi.
Itu terjadi antara tahun 2004 sampai tahun 2007. Nasruddin sempat menjabat sebagai staf ahli dari PT RMI. Ia disebut-sebut paling banyak tahu dugaan korupsi impor gula pasir putih yang dilakukan atas kerjasama PT RRI dengan Bulog. Itu fakta melapor kepada KPK dan menjadi saksi kunci. Inilah yang kemudian menjadi alasan paling masuk akal mengapa Nasruddin harus dilenyapkan, karena berpotensi membongkar mega korupsi Bulog dan BUMN. Lalu apa dosa Antasari sebelum terkena kasus pembunuhan fiktif Nasruddin? Antasari telah memenjarakan banyak koruptor. Namun yang paling tidak bisa diampuni adalah besan SBY, Aulia Pohan, yang ikut dipenjarakan atas kasus korupsi pencairan dana Yayasan BLBI sebesar 100 miliar rupiah. Aulia Pohan hanyalah salah satu dari beberapa orang BI yang juga diciduk KPKN Antasari. SBY dikabarkan marah besar karena besannya sendiri terkena kasus korupsi dan dipenjara. Apalagi saat itu menjelang pemilu 2009, namun SBY memang cerdas dalam kondisi tertekan seperti itu. SBY malah memanfaatkan ditangkapnya Aulia Pohan untuk menunjang citra baik. Yang Demokrat itu kan anti korupsi. SBY nggak pandang bulu, bahkan besannya pun dipenjara. Ya, begitulah opini publik yang terbentuk saat itu dan berhasil meyakinkan banyak orang untuk memilih SBY 2 periode. Ngeri, melawan lupa usut tuntas. Jadi begini kasus fiktif Antasari, ini di skenario. Seolah-olah Antasari membunuh Nasruddin Zulkarnain karena motif cinta segitiga. Jadi Antasari diskenariokan rebutan Rani Juliani. Lalu Antasari menyuruh orang untuk membunuh Nasruddin. Setelah itu ditangkaplah Antasari sebagai dalang atau otak dari pembunuhan berencana. Namun, semua cerita tersebut semalam dibantah langsung oleh Antasari. Saya tegaskan, tak ada cinta segitiga, omong kosong. Itu semua dan saya tidak melakukan pembunuhan, apalagi jadi otaknya, kata Antasari di mata Najwa. Ya, kasus pembunuhan Nasruddin menjadi semakin menarik karena keluarga korban pun malah berpihak pada Antasari. Mereka mendorong agar kasus ini dibuka dan dicari tahu dalamnya. Dari awal, dengan kasus ini saya yakin bahwa Antasari Azhar memang bukan pelakunya pada saat itu. Saya berkata ada pejabat besar yang menjadi dalang dari pembunuhan saudara saya, yang jelas orang yang besar itu punya kekuasaan, mampu menggerakkan siapa saja. Itulah orang yang besar, kalau pantas sekali ketua KPK gak punya kemampuan apa-apa. Dia, kata Andi Samsudin, adik kandung almarhum. Andi Samsudin juga bercerita bahwa tidak terlalu kaget kalau kakaknya dibunuh, sebab beberapa hari sebelumnya Nasruddin sudah cerita sedang diancam dan diteror. Yang jelas banyak yang dia ketahui di dalam perusahaan BUMN itu sendiri, tapi nggak bisa saya utarakan di sini. Indonesia tanah air beta, pusaka